Pada video kali ini, Bu Misi akan menjelaskan tugas praktik prakarya untuk kelas 71 sampai 75. Buatlah suatu kerajinan tekstil menggunakan alat dan bahan yang ada di rumahmu. Jadi, coba kamu amati dulu lingkungan sekitarmu dan tentukan alat dan bahan yang akan kamu gunakan untuk membuat produk kerajinan tekstil ini. Misalnya, kalian bisa menggunakan kain perca, bisa menggunakan sapu tangan polos, handuk yang polos, lalu kalian bisa menerapkan teknik jet aplikasi atau teknik sulam pada permukaan yang polos tersebut. Selanjutnya, buatlah dokumentasi dalam proses pengerjaan produkmu, bisa berupa foto atau video, lalu selanjutnya kamu susun dalam bentuk laporan. Nah, kita akan bahas laporannya setelah slide berikut ya. Simak baik-baik susunan laporan yang akan kamu buat. Yang pertama, itu ada perencanaan, A, ilustrasi. Nah, kamu harus menampilkan alasan kenapa kamu ingin membuat produk ini. Yang B, menampilkan ide atau gagasan terkait produk apa sih yang ingin kamu buat. Nah, yang C, kamu menampilkan foto sketsa produk yang akan dibuat. Kamu bisa menampilkan beberapa sketsa yang kamu buat, lalu kamu pilih desain yang terbaik menurut kamu. Nah, contoh perencanaan dapat dilihat setelah halaman berikut ini. Contohnya di sini satu ilustrasi, karena era pandemi dibutuhkan masker untuk melindungi diri, maka contoh di sini adalah ingin membuat masker untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi. Yang kedua, ide atau gagasannya akan membuat masker kain sulam dengan membuat alat dan bahan yang tersedia di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa memikirkannya, apa alasannya untuk membuat produk tersebut dan produk apa yang ingin kalian buat. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah membuat sketsa dari masker yang akan dibuat, lalu memilih sketsa yang terbaik dari beberapa sketsa yang sudah dibuat. Kita lanjut ke poin yang kedua. Dalam susunan laporan ini, kalian harus menentukan alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini kalian harus menampilkan ya alat-alat yang digunakan dalam produk prakarya ini. Contohnya di sini alat yang dibutuhkan ada jarum sulam, ada pensil, jarum pentul, gunting dan lain-lain. Kalian bisa foto satu-satu alat yang digunakan atau kalian bisa kumpulkan jadi satu lalu difoto atau bisa juga dalam bentuk video ya. Selanjutnya kalian harus menampilkan bahan-bahan yang digunakan dalam produk prakarya. Contohnya di sini bahan yang dibutuhkan ada kain, benang sulam, benang jahit, karet elastis dan kertas pola. Bab yang ketiga adalah menampilkan langkah-langkah dalam membuat produk kerajinan. Jadi teman-teman harus menampilkan nih langkah-langkah atau cara untuk membuat produk kerajinan tekstil. Bisa dengan deskripsi yang didukung oleh gambar, atau bisa juga dengan video yang dilengkapi dengan narasi teks atau suara. Berikut adalah contoh langkah-langkah pengerjaan yang menggunakan narasi teks didukung oleh gambar. Sedangkan contoh berikut ini adalah langkah-langkah yang dituangkan dalam bentuk video yang didukung oleh narasi teks. Nah, kalian bisa juga tambahin dengan narasi suara. Jadi itu benar-benar kreativitas kalian, mau pakai video plus narasi teks atau video plus narasi suara atau mau combine semuanya itu boleh. Atau kalau misalnya memang ada keterbatasan dalam perangkat, bisa juga pilihan yang pertama tadi ya, narasi teks yang didukung oleh gambar. Jangan lupa, kalian juga harus foto ya produk kerajinannya plus foto selfie dengan produk kamu sendiri. Fungsinya buat apa sih foto selfie ini? Jadi foto selfie ini membuktikan bahwa produk ini benar-benar kalian buat sendiri dan memang punya kalian gitu ya. Jadi jangan sampai lupa step ini.
Bab yang terakhir adalah evaluasi, di mana kalian di sini adalah mengevaluasi hasil produk kerajinan yang kalian buat. Ada nggak sih kekurangan setelah kalian membuat produk ini? Misalnya produknya kurang rapi sehingga kedepannya harus lebih rapi lagi. Atau misalnya produknya ini ternyata tidak muat dipakai untuk pengguna. Nah, itu apa solusi ke depannya? Jadi seperti itu ya, teman-teman merasakan sendiri produk yang setelah kalian buat itu tuh kekurangannya tuh apa aja dan langkah apa aja yang semestinya diperbaiki jika ingin membuat produk itu kembali. Nah, kapan nih Bu untuk mengumpulkan tugasnya? Nah, timeline pengumpulan tugasnya ini agak panjang, yaitu dikumpulkan paling lambat sebelum penilaian akhir semester atau PAS. Nah, Ibu infokan nih untuk PAS ini mungkin estimasinya sekitar awal bulan Desember. Bentuk format pengumpulan tugasnya itu bebas, bisa berupa file PowerPoint, berupa file PDF, bisa berupa file video, lalu bisa berupa Microsoft Word yang nantinya kalian akan kumpulkan di GCR. Bu Misi berharap kalian bisa memberikan karya terbaikmu untuk menutup semester ganjil ini dengan memuaskan. Jangan lupa ya, produknya akan dikumpulkan saat kita pertemuan tatap muka prakarya di kelas. So, see you in class.